warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu hebat, pada video kali ini kami akan membahas terkait referensi pembuatan aksi nyata khusus untuk modul ketiga, yaitu modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Nah, di sini untuk unit atau topik yang pertama Bapak Ibu ya, unit filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Langsung saja Bapak Ibu ya, mari kita simak pembahasannya. Nah, ini adalah tampilan di ruang GTK Bapak Ibu ya. Kita masuk ke sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Nah, di sini kami akan mereferensikan aksi nyata untuk modul yang ketiga ya, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, khususnya untuk topik yang pertama, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Kita klik terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah tercentang hijau semua sebagai tanda sudah selesai dikerjakan ya. Kita masuk langsung ke aksi nyata ya. Untuk modul yang ketiga, topik pertama, aksi nyata filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Ya, ini adalah aksi nyatanya Bapak Ibu ya. Di sini ada petunjuk untuk pembuatan aksi nyatanya. Yang pertama ada beberapa pertanyaan sepertinya. Ya, ada 3 pertanyaan, kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif begitu. Nah, mari kita kembali ke petunjuk aksi nyatanya ya. Di sini Bapak Ibu untuk aksi nyata filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun secara konkret mewujudkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara? Ini dijawab terlebih dahulu bagaimana rancangannya, kemudian diminta menjelaskan langkah-langkah spesifik yang Bapak Ibu ambil. Kemudian yang kedua, pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara mana saja yang secara eksplisit Bapak atau Ibu terapkan dalam rancangan pembelajaran ini. Nah, untuk pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara yang mana yang Bapak Ibu terapkan begitu pada rancangan yang sudah Bapak Ibu buat di soal yang pertama. Kemudian berikan contoh bagaimana penerapan tersebut terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Disebutkan contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, strategi atau metode pembelajaran apa yang Bapak Ibu pilih untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam rancangan ini. Nah, strategi atau metode yang bagaimana begitu ya, agar bisa mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian apa alasan Bapak Ibu memilih strategi tersebut? Baik Bapak Ibu, setelah nanti dibuat aksi nyata berdasarkan 3 pertanyaan tersebut, untuk di bawahnya diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif ya. Yang pertama,
setelah menyusun rancangan pembelajaran ini, pemahaman baru apa yang Bapak Ibu dapatkan mengenai konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk tantangan apa saja yang Bapak Ibu hadapi saat menyusun rancangan pembelajaran ini, bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Baik, ini adalah ketiga pertanyaan terhadap aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat dari 3 petunjuk tersebut Bapak Ibu ya. Langsung saja kami akan berikan referensi terkait pembuatan aksi nyata untuk modul yang pertama ini ya, terkait modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, khususnya untuk unit atau topik yang pertama, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Nah, berikan identitas diri terkait nama, nomor UKG, instansi, dan LPTK. Untuk identitas diri ini Bapak Ibu bisa berbeda ya, tergantung Bapak Ibu ingin mencantumkan untuk identitas apa saja yang ada di tugas Bapak Ibu. Tidak ada template ataupun ketentuan tersendiri yang wajib begitu. Tidak ada, ini bebas Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kami berikan judulnya, yaitu tugas modul 1 filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Untuk topik yang pertama, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Kemudian aksi nyata ya, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, kami kopikan di LMS ya, terkait pertanyaannya begitu. Nah, ini kami kopikan dari LMS. Jadi masih ada kotak-kotaknya sama seperti di LMS Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti ini, kami kopikan saja langsung begitu. Silahkan ya Bapak Ibu di copy begitu. Kemudian kita masuk ke jawaban ya. Untuk aksi nyata kita beri di sini jawaban. Nah, ya, yang pertama ya, pertanyaan pertama Bapak Ibu ya, tadi terkait bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun secara konkret dapat mewujudkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara. Jelaskan langkah-langkah spesifik. Nah, ini ya. Nah, rancangan pembelajaran yang mewujudkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini rancangan pembelajaran yang saya susun mewujudkan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan cara ini ya, memberi ruang kepada siswa untuk aktif berekspresi dan memilih cara belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, atau menggunakan asas konsentris. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang variatif seperti diskusi, proyek kreatif, refleksi begitu ya. Silakan bisa disimak Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi fasilitator untuk memberi dorongan dan motivasi, bukan hanya pengajar yang memberi materi, sehingga siswa merasa didukung dan termotivasi untuk belajar mandiri. Kemudian juga melibatkan keluarga ya dan lingkungan sebagai bagian dari proses pembelajaran sesuai konsep catur pusat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk langkah-langkah spesifiknya Bapak Ibu, di bagian pendahuluan nanti akan kami mulai dengan memberikan cerita sederhana tentang nilai-nilai Pancasila yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari anak ya. Misalkan tolong-menolong di kelas. Kemudian eksplorasinya mengajak siswa mengenal tokoh Ki Hajar Dewantara dan prinsip Tutwuri Handayani melalui gambar dan cerita bergambar yang mudah dipahami. Kemudian elaborasinya
siswa membuat gambar atau poster tentang sikap saling membantu dan bertanggung jawab sesuai nilai Pancasila dan ajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di akhirnya itu mengadakan diskusi singkat dan menampilkan hasil karya untuk memperkuat pemahaman siswa. Seperti itu untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Kemudian pertanyaan nomor 2 terkait aksi nyatanya tadi. Pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara mana saja yang secara eksplisit Bapak Ibu terapkan dalam rancangan pembelajaran ini? Kemudian berikan contoh penerapannya terlihat dalam kegiatan pembelajaran yang mana ya? Nah, untuk pokok-pokok Ki Hajar Dewantara yang diterapkan itu Tutwuri Handayani, yaitu guru memberikan dorongan dan motivasi agar siswa berani mencoba dan belajar mandiri. Kemudian Engarso Sungtulodo, guru menjadi contoh teladan dengan sikap dan perilaku baik. Kemudian Catur Pusat Pendidikan ya, melibatkan keluarga dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan di rumah dan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu untuk contoh penerapannya yaitu di bagian siswa diberi kebebasan memilih tema gambar sesuai pengalaman mereka ya. Guru membimbing dan memberi semangat serta mengajak orang tua untuk mendukung kegiatan di rumah. Kemudian pertanyaan nomor 3 ya, tadi terkait strategi atau metode pembelajaran apa yang Bapak Ibu pilih untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam rancangan ini. Berarti strategi dan metode yang digunakan Bapak Ibu ya. Kemudian alasan memilihnya. Baik. Yang ketiga, menggunakan strategi atau metode ini ya. Pembelajaran berbasis proyek sederhana ya, misalkan membuat gambar atau poster untuk mengekspresikan nilai Pancasila dan ajaran Ki Hajar Dewantara. Kemudian cerita bergambar atau diskusi kelompok kecil untuk memudahkan pemahaman dan mengakomodasi berbagai kemampuan siswa. Kemudian refleksi sederhana ya, siswa diajak bercerita tentang pengalaman mereka yang berkaitan dengan nilai yang dipelajari. Nah, alasan memilih hal tersebut karena metode ini tuh sesuai untuk anak SD ya, karena sederhana, menyenangkan, dan melibatkan kreativitas serta komunikasi. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah ketiga pertanyaan untuk aksi nyatanya ya. Lalu yang bagian terakhir di bawah diminta untuk menjawab pertanyaan reflektif begitu. Ini tadi 1 Bapak Ibu ya, sepertinya 1 ya, 1 kita ubah 1 ya. Ya, pertanyaan yang pertama ini ya, setelah menyusun rancangan pembelajaran ini, pemahaman baru yang didapat mengenai konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, tantangannya dan bagaimana mengatasi. Yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran Bapak Ibu yang sudah disusun dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, kita langsung ke jawabannya ya, refleksi pertanyaan ini 1 ya. Nah, pemahaman baru tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan relevansinya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jawabannya yaitu, saya semakin memahami bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berarti memberi ruang bagi anak-anak untuk aktif berekspresi, belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka, serta merasa dihargai sebagai individu unik ya. Hal ini sangat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan perlunya guru sebagai pembimbing yang Tutwuri Handayani, mendorong dari belakang, dan Engarso Sungtulodo menjadi teladan sehingga anak-anak dapat berkembang secara alami sesuai kodrat mereka. Kemudian pertanyaan yang kedua, tantangan yang dihadapi dan cara mengatasinya. Tantangan utama adalah mengadaptasi materi dan metode pembelajaran agar mudah dipahami dan menarik
menarik bagi siswa SD yang masih berusia dini, serta menjaga fokus dan antusiasme mereka selama pembelajaran. Saya mengatasinya dengan menggunakan media cerita bergambar, kegiatan kreatif seperti menggambar, dan diskusi kelompok kecil yang interaktif agar siswa tetap aktif dan termotivasi. Kemudian, ini kedua Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kontribusi rancangan pembelajaran yang sudah kita buat itu adakah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas begitu ya. Nah, rancangan pembelajaran yang sudah dibuat itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka belajar secara aktif dan kontekstual sesuai dengan pengalaman dan minat mereka. Selain itu, pendekatan ini memperkuat karakter dan nilai Pancasila secara praktis sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak positif bagi perkembangan sikap dan perilaku siswa. Baik, itulah Bapak Ibu untuk pertanyaan reflektif ya terkait aksi nyata yang sudah dibuat ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa diperhatikan baik-baik. Nah, Bapak Ibu silahkan ya bisa diperhatikan ya terkait jawaban dari aksi nyata maupun jawaban dari pertanyaan reflektifnya. Nah, kami scroll dari atas. Di sini ada identitas diri ya, kemudian identitas tugasnya, kemudian pertanyaan untuk aksi nyatanya dikopikan langsung dari LMS sertifikasi pendidik, kemudian berikan jawabannya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itulah referensi terkait pembuatan aksi nyata untuk modul yang ketiga ya, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, khususnya untuk unit atau topik yang pertama, filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya.
Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.